Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mutiasari dengan NPM F0 Gen 0 20077 kelas 1B, dosen pengampu Novianti SST MKep, mata kuliah konsep kebidanan. Ada 5 teori yang mempengaruhi model asuhan kebidanan. 1. Reva Rubin, 2. Ramona Mercer, 3. Ella Joy Leherman, 4. Ernestine Wijnberg, 5. Jean Ball. Baiklah, saya akan menjelaskan teori-teori tersebut. 1. Teori Reva Rubin menekankan pada pencapaian peran sebagai ibu. Untuk mencapai peran ini, seorang wanita memerlukan proses belajar melalui serangkaian aktivitas atau latihan. Dengan demikian, seorang wanita, terutama calon ibu, dapat mempelajari proses yang akan dialaminya kelak, sehingga ia mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, khususnya perubahan psikologis dalam kehamilan dan setelah persalinan. Menurut Rubin, seorang wanita sejak hamil sudah memiliki harapan-harapan antara lain: 1. Kesejahteraan ibu dan bayinya, 2. Penerimaan dari masyarakat, 3. Penentuan identitas diri, 4. Mengerti tentang arti memberi dan menerima. 2. Teori Ramona Mercer. Peran bidan yang diharapkan oleh Mercer dalam teorinya adalah membantu wanita dalam melaksanakan tugas dan adaptasi peran, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian peran ini dan kontribusi dari stres antepartum. Contoh, Ibu Rika hamil 2 bulan. Ini kehamilan yang kedua. Kehamilan yang lalu, Ibu Rika mengalami abortus. Ibu Rika sangat berhati-hati dalam kehamilannya ini, dan ia sangat khawatir bila terjadi hal yang sama pada kehamilannya, sehingga ia merasa sangat cemas berlebihan. Ia tidak mau melakukan aktivitas apapun. Sepanjang hari Ibu Rika hanya tiduran saja, dan ia merasa stres dengan kehamilannya ini. Bidan Evi memberikan asuhan sesuai dengan teori Ramona, yang menekankan pemberian asuhan pada ibu hamil yang mengalami stres antepartum akibat pengalaman negatif yang lalu, sehingga ibu hamil dapat memiliki kepercayaan diri kembali dalam menjalani kehamilannya. Bidan Evi menganjurkan agar Ibu Rika menerima kehamilan dengan rasa bahagia tanpa ada kecemasan karena dapat mempengaruhi perkembangan dari janinnya. 3. Teori Ella Joy Leherman. Dalam menjalankan profesi kebidanan, Ella Joy Leherman melihat makin banyaknya tugas yang dibebankan pada bidan yang harus dilaksanakan dengan penuh profesionalisme dan tanggung jawab. Dengan pandangan Ella Joy Leherman tersebut menjadi latar belakang munculnya teori kebidanan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Teori Leherman ini menginginkan agar bidan dapat melihat semua aspek praktik pemberian asuhan pada wanita hamil dan memberi pertolongan persalinan. Leherman menyelidiki bahwa pelayanan antenatal menunjukkan perbedaan antara prosedur administrasi yang dibebankan serta manfaat antenatal dan jenis pelayanan yang diterima wanita di klinik kebidanan. Hubungan antara identifikasi faktor risiko dan keefektifan dari antenatal care terhadap hasil yang diinginkan belum terpenuhi. Leherman dan koleganya ingin menjelaskan perbedaan antara pengalaman seorang wanita dengan keseorangan bidan untuk mengaplikasikan konsep kebidanan dalam praktek. Tujuan dari penelitian yang dilakukan Leherman yaitu mengidentifikasi komponen-komponen yang saling mempengaruhi dalam praktek kebidanan. 4. Teori Ernestine Wijnberg. Ernestine adalah seorang perawat kebidanan lulusan Fakultas Keperawatan Universitas Yale.
yang sangat tertarik pada masalah seputar keperawatan maternitas yang terfokus pada keluarga. Konsep yang luas Wijnbach yang nyata ditemukan dalam keperawatan the agent atau perantara, meliputi perawat, bidan, dan orang lain. Ernestine mengutarakan 4 konsep yang mempengaruhi praktek keperawatan, yaitu filosofi, tujuan, praktik, dan seni. Filosofi yang dikemukakan adalah tentang kebutuhan ibu dan bayi yang segera mengembangkan yang lebih luas, yaitu kebutuhan untuk persiapan menjadi orang tua. The recipient atau penerima, meliputi wanita, keluarga, masyarakat. Menurut Wijnbach adalah untuk memenuhi kebutuhannya terhadap bantuan. Individu penerima harus dipandang sebagai seseorang yang kompeten dan mampu melakukan segalanya sendiri. Jadi perawat atau bidan memberi pertolongan hanya apabila individu tersebut mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. The goal atau purpose, tujuan dari proses keperawatan adalah membantu orang yang membutuhkan bantuan. Perawat atau bidan harus bisa mengidentifikasi kebutuhan pasien yang terlihat melalui perilakunya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dengan memperhatikan fisik, emosional, dan fisiologikal. Untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan pasien atau klien, bidan atau perawat harus menggunakan mata, telinga, tangan, serta pikirannya. Dan yang kelima, teori Wijnbach. Menurut Wijnbach, respon terhadap perubahan setelah melahirkan akan mempengaruhi personality seseorang, dan dengan dukungan mereka akan mendapatkan sistem keluarga dan sosial. Persiapan yang sudah dilakukan bidan pada masa postnatal akan mempengaruhi respon emosional wanita terhadap perubahan akibat proses kelahiran tersebut. Kesejahteraan wanita setelah melahirkan sangat tergantung pada personality atau kepribadian, sistem dukungan pribadi, dan dukungan dari pelayanan maternitas. Ball mengemukakan teori kursi goyang yang dibentuk 3 elemen. A. Pelayanan maternitas. B. Pandangan masyarakat terhadap keluarga. C. Sisi penyangga atau support terhadap kepribadian wanita. Hasil observasi di lingkungan saya terdapat teori Ramona Mercer, yaitu Ibu Tati hamil 3 bulan. Ini kehamilannya yang ketiga. Kehamilan yang lalu, Ibu Tati mengalami abortus. Ibu Tati sangat berhati-hati dalam kehamilannya ini, dan ia sangat khawatir bila terjadi hal yang sama pada kehamilannya, sehingga ia merasa sangat cemas berlebihan. Ia tidak mau melakukan aktivitas apapun. Sepanjang hari Ibu Tati hanya tiduran saja, dan ia merasa stres dengan kehamilan ini. Bidan Eka memberikan asuhan sesuai dengan teori Ramona yang menekankan pemberian asuhan pada ibu hamil yang mengalami stres antepartum akibat pengalaman negatif yang lalu, sehingga ibu hamil dapat memiliki kepercayaan diri kembali dalam menjalani kehamilannya. Bidan Eka menganjurkan agar Ibu Tati menerima kehamilan dengan rasa bahagia tanpa ada kecemasan karena dapat mempengaruhi perkembangan dari janinnya. Sekian penjelasan dari saya, Putri Mutiasari, dengan NPMF 0G020077. Terima kasih, jangan lupa di like and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.